Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukuran lillah ma ba'al. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Abdun Ashabul Kiram pada channel Inhaq Iqra wa Abah. Baik, kita insyaallah akan lanjutkan pada pembahasan gunnah ya. Kemarin atau video sebelumnya kita sudah membahas gunnah nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, sekarang kita akan bahas yang berikutnya, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kita akan bahas sedikit di sini. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Idgham memasukkan huruf ke huruf berikutnya. Bi gunnah dengan dengung, dengan sengau ya, atau masuk hidung seperti itu. Itu gunnah. Ketika nun sukun, nah ini nun sukun. Nah, biasanya nun sukun untuk idgham bi gunnah itu nunnya dia tidak ada tanda petik sukunnya ya, atau tanda matinya tidak ada. Dia nun seperti ini saja, atau tanwin an in un bertemu huruf 4 huruf ini, nun mim waw ya. Ini rumus ya. Ini rumus, nanti kita akan lihat contoh. Rumus pertama ini untuk nun sukun dan tanwin. Rumus kedua untuk mim sukun. Untuk mim sukun, ketika mim sukun, nah mim sukunnya seperti ini juga ya. Dia tidak ada tanda petik atau tanda sukunnya ya, tidak ada tulisan sukunnya. Berjumpa atau bertemu huruf mim ya, biasanya mimnya ada tasydidnya dan dibaca dengung, sengau sepanjang 2 harokat juga. Nah, ini 2 rumus ini bunyinya sama ya, dan kode warnanya biasanya berwarna merah muda ya, atau merah cerah, bukan merah muda ya, merah terang begitu ya. Baik, di sini ada contohnya teman-teman. Nun sukun, nun mati jumpa dengan huruf nun di dalam Quran surah Al-A'la ayat 9. Perhatikan di sini. Nah, nun sukun jumpa dengan nun, dan nunnya biasanya bertasydid seperti ini. Nunnya tidak ada tanda petik atau tanda sukunnya, tidak ada. Maka cara bacanya bagaimana? Nunnya langsung masuk ke huruf nun. Idgham, masukkan ke huruf nun yang kedua, lalu digunnahkan atau disengaukan. In nafa'ati in nafa'ati, seperti itu. Nah, dan ingat yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk gunnah ya, untuk gunnah 2 harokat untuk gunnah itu dia lebih lambat atau lebih panjang kadar 2 harokatnya dengan mad 2 harokat, dengan mad 2 harokat. Perlu dicatat itu ya, dan itu disepakati oleh para ulama begitu. Nah, begitu juga nih kita perhatikan contoh untuk tanwin an in un jumpa dengan huruf mim. Nah, di sini ada Quran surah Al-Buruj ayat 21. Baik, perhatikan di sini. Ro-nya awas, di sini ro-nya tebal ya, sehingga di sini diberikan warna coklat. Kenapa dia tebal? Karena ro-nya dia sukun, sebelumnya dia berharokat, ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi tebal, tebal. Qur'anum. Nah, di sini Qur'anum Majid, karena ini di akhir ayat ya, jadi kita sukunkan saja. Ini ayat 21 akhir ayat, jadi kita sukunkan huruf dalnya. Qur'anum Majid. Fokus ke sini, nun tanwin ya, nunnya berharokat dhammah tain, nun masuk ke huruf mim, num langsung, bukan Qur'anun, nun bukan, tapi langsung Qur'anum dan tahan 2 harokat, num majid, seperti itu ya teman-teman. Contoh lagi, misalkan di sini nun sukun jumpa dengan huruf ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, ada Quran surah Al-Balad ayat 5. Nah, di sini ada huruf nun sukun, kelihatan ya teman-teman, jumpa dengan huruf ya, maka di sini langsung masuk ke huruf lamnya, masuk langsung ke huruf ya. Nah, langsung masuk langsung masuk ke huruf ya, bukan ke huruf nun, allan, tidak. Baik, kita coba sama-sama eja bareng-bareng ya. Allai yaqdira
yaqdira. Maka cara bacanya allan yaqdira. Nah, atau allan yaqdira, atau kita sukunkan di sini ya. Allan yaqdir. Nah, seperti itu. Contoh lagi di sini ada tanwin an in un jumpa dengan huruf waw. Ada Quran surah Al-Masad atau Al-Lahab ayat 1. Nah, di sini ada lahabin, lahabin jumpa dengan huruf waw. Lahabin, lahabin, watab, watab, lahabin, watab. Dan perlu digarisbawahi di sini, kesalahan yang sering sekali terjadi ketika nun sukun atau tanwin jumpa dengan huruf ya dan waw. Nih dua hurufnya ya. Nun sukun dan tanwin jumpa dengan huruf ya dan waw. Kesalahan yang sering sekali adalah dia hanya menahan saja tanpa dimasukkan ke hidung. Nah, perhatikan di sini. Laha biu, wajib dia masukkan ke dalam hidung, sengau, harus sengau, wajib sengau. Lahabiu. Nah, dan kesalahan yang sering adalah hanya ditahan dengan mulut. Lahabiu. Nah, ini bukan sengau. Lahabiu, bukan sengau. Maka perhatikan betul-betul, idgham masuk bigunnah, dengan gunnah, dengan sengau. Maka di sini wajib lahabiu, masuk hidung wajib. Lahabiu watab, seperti itu. Begitu juga di sini alai, harus sengau, jangan hanya sekedar ditahan. Alai, jangan sekedar ditahan dan jangan hanya sekedar dipanjangkan. Alai, salah. Yang tepat adalah alai, gitu, harus masuk hidung. Alai yaqdir, seperti itu. Baik, dan contoh terakhirnya adalah mim mati jumpa dengan huruf mim. Maka cara bacanya pun demikian sama ya. Perhatikan di sini ada Quran surah Al-Buruj ayat 20 ya, ayat 20 pada kalimat di akhir ayatnya. Waraihim, afwan di sini ada hamzah di sini ya. Karena kelupaan kita, afwan jiddan, maaf sekali. Nah, di sini ada hamzah ya. Waraihim. Nah, mimnya ditahan. Waraihim muhitu, muhitu, waraihim muhitu, seperti itu. Maka seperti itulah cara membaca idgham bi gunnah. Semoga biar manfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.